Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 18. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang di hadirat-Mu, kami mau mendedikasikan waktu kami, pikiran kami, hati kami, fokus kami kepadamu saja Tuhan. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Pimpin sertai, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini adalah Allah yang berdaulat. Saya akan bacakan ayat 1-4 saja. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, apakah yang mendorong kita untuk tetap berdoa saat situasi tampak tidak memungkinkan dan ketika semua pintu kelihatannya tertutup? Jawabannya adalah iman. Kita beriman bahwa Allah mampu melakukan hal-hal yang di luar semua pertimbangan kita. Allah dapat membuka jendela saat semua pintu sudah tertutup. Meskipun Allah menetapkan hukuman terhadap umatnya, Allah dapat memakai hukuman itu menjadi berkat bila umatnya bertobat dan berbalik kepadanya. Untuk menyampaikan pesan inilah Allah mengutus Yeremia ke rumah tukang periuk atau tembikar untuk melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan umatnya. Ketika tukang tembikar membuat bejana dari tanah liat, ada kalanya bejana yang sedang dibuat itu rusak. Namun secara kreatif, tukang tembikar dapat membuat bejana lain dengan tanah liat tersebut, dan tukang tembikar tidak membuang bejana yang rusak, tetapi justru ia membentuknya menjadi sesuatu yang lain yang tidak kalah indah dengan bejana sebelumnya. Allah juga bertindak seperti tukang tembikar. Ia terlalu kreatif dan berkuasa untuk gagal saat ada bejana yang rusak. Ia memiliki cara untuk membentuk dan membuat umatnya kembali kepadanya. Meskipun umat Tuhan telah rusak karena dosa dan kekerasan hati mereka yang tidak mau bertobat, Allah punya cara untuk mengubah hati mereka. Pertama, Allah akan membuang mereka jauh dari hadapannya. Mereka akan ditawan lalu dibawa kembali ke negeri asing dan hidup di sana sampai Allah membawa mereka kembali. Tujuan pembuangan adalah untuk menghukum sekaligus memurnikan iman umatnya. Allah tidak pernah membuang di dalam artian tidak memperdulikan mereka, karena Allah punya rencana yang indah bagi mereka. Yang kedua, Allah akan memperbarui hati umatnya dan mengadakan perjanjian yang baru dengan mereka. Allah menggenapi perjanjian baru ini dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk datang menjadi manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Rasul Paulus berkata bahwa Yesus Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Melalui Kristus, Allah membentuk kembali bejana yang telah rusak itu melalui pekerjaan Roh Kudus menjadi bejana yang baru yang memuliakan penciptanya. Rencana Allah yang indah dalam hidup kita tidak akan gagal. Tetapi kita perlu merespons rencana Allah bagi kita dengan hidup sesuai dengan firman-Nya. Bila saudara jatuh ke dalam dosa dan telah hidup jauh dari Tuhan, saudara jangan berlambat-lambat untuk kembali kepadanya. Bila saudara sakit atau menghadapi pergumulan berat yang membuat saudara hari ini kecewa, ingatlah, Allah tidak pernah membuang saudara. Apakah pergumulan yang sedang saudara alami hari ini? Saudara tetaplah beriman. Percayalah, Dia tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami percaya Engkau mengasihi kami apa adanya. Sekalipun betul kehidupan kami jatuh bangun dalam dosa, tapi Engkau tetap menerima kami kembali. Tuhan, ajar kami untuk tahu diri, sehingga kami sungguh mengusahakan pertobatan di dalam pertolongan Roh Kudus.
Pimpin kami, sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.